tema kita hari ini adalah belajar untuk merespon atau menanggapi firman Tuhan dengan sikap hati yang benar. Saudara, nanti kita akan buktikan lewat Alkitab. Ternyata orang yang mendengar firman, saya ulangi ya, orang yang mendengar firman, mendengar loh, mengerti, tapi responnya atau tanggapannya, sikap hatinya bisa salah. Maka itu tidak semua kita yang mendengar firman, firman itu bisa berpengaruh, bisa merubah hidup kita. Firman itu bisa menyatakan dirinya secara utuh. Kenapa saya katakan firman itu bisa menyatakan diri secara utuh? Karena firman itu kan Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini sebabnya tidak sedikit anak-anak Tuhan, bahkan kami hamba-hamba Tuhan yang rajin mendengar firman, tapi belum tentu firman itu bekerja di hidup kita. Walaupun kita mendengarnya dengan mengerti. Wah, itu menakutkan sekali, saudara. Itu sebabnya kita harus bertobat, kita harus berubah. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita mendengar firman dengan baik, lalu merespon, menanggapi dengan baik. Nanti ada dua pribadi yang kita akan jadikan contoh. Satu, Bileam. Dua, Yunus. Ya, kita buka tentang Bileam dulu. Bilangan 22. Ya, Bilangan 22. Ayat 7 mulai. Siapa yang menayangkan Alkitab? Pak Filemon. Oh, oke. Bilangan 22 mulai ayat yang ke-7. Nah, Bileam ini contoh yang tidak baik. Hamba Tuhan yang menjadi contoh tidak baik. Tidak baiknya apa? Bukan menghakimi atau menuduh. Dia ini kuasanya hebat, ya, tapi hamba uang. Jadi suatu hari ada Raja Balak, ya, yang ingin menyewa. Perhatikan, Raja Balak menyewa. Menyewa siapa? Menyewa hamba Tuhan ini yang namanya Bileam. Ya, oke. Sebentar. Ayat 6. Baik, saya akan baca mulai ayat 6. Karena itu Bileam, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalonya dari negeri ini, sebab aku tahu. Lihat. Ini loh, hamba Tuhan ini luar biasa, bukan? Sehingga Raja Balak pun, ya, percaya. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Keren gak hamba Tuhan seperti ini? Ya, wih, mulutnya penuh kuasa. Nah, terus ayat 7. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Nih, menakutkan. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Ya, ayat 8. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Yahweh kepadaku. Coba saudara perhatikan, hebat nggak ini orang? Jadi ketika utusan Raja Balak membawa upah, ya nggak tahu berapa banyak upahnya itu, terus Bileam bilang, kamu nginep dulu ya. Istilah kita sekarang, malam ini aku akan berdoa. Aku akan menunggu apa
yang difirmankan Yahweh Tuhan kepadaku. Berarti Bileam menanti firman Tuhan. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Nah, saudara perhatikan, ini yang mengerikan dan menakutkan. Kemudian datanglah Tuhan kepada Bileam dan berfirman. Keren gak? Maaf, belum tentu kita hamba Tuhan bisa seperti pengalaman Bileam ini. Papa di surga, Yahweh Tuhan, kemudian datanglah Tuhan kepada Bileam. Datang serta berfirman. Jadi dia mendengar firman. Terus, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan kau itu? Kan ditanya oleh Papa di surga. Dan berkatalah Bileam, ya. Oke. Saudara lihat ayat ini. Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan kau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Tuhan. Saudara keren ya. Bileam bisa diskusi dengan Tuhan karena Bileam mendengar firman Tuhan. Siapa itu orang? Jawabnya, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah atau kutuklah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Saudara, Bileam jujur kepada Tuhan, dia jujur. Apa tujuan orang-orang itu datang kepada dia? Nah, saudara perhatikan lagi firman ini. Ini penting sekali. Ayat 12. Saudara serius loh. Tema kita hari ini belajar menanggapi atau merespon firman dengan sikap hati yang benar. Jangan lupa temanya. Bileam ini mendengar firman Tuhan. Bahkan Tuhan datang sendiri kepada dia. Wih, ini buat saya hal yang luar biasa. Karena sedikit sekali di antara kita hamba-hamba Tuhan, sedikit sekali di antara kita murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan bisa datang sewaktu-waktu menampakkan diri dan berfirman. Betul tidak saudara? Lah ini Bileam ini kok enak sekali. Walaupun hatinya nggak lurus, Tuhan bisa berfirman. Maka itu saya ingin tantang setiap saudara. Yang model Bileam saja Tuhan bisa datang berfirman. Kalau kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, masa kita nggak bisa ketemu Tuhan? Pasti ada yang nggak beres di hidup kita. Oke, dari Nabire, ya istri saya sudah gabung dari tadi di Instagram. Ini anak saya dari Nabire gabung juga, dari Tulungagung. Saudara perhatikan dari Timika ada yang gabung. Lihat ayat 12. Ya, Tuhan berfirman lagi. Ayat 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Bileam. Terus terang ya saudara, pertama kali saya belajar tentang hidup Bileam, saya itu iri. Iri dalam arti, aduh Tuhan, saya itu pengen bisa dikit-dikit Tuhan berfirman, Tuhan datang. Ini kepada Bileam. Tuhan seperti itu. Maka itu respon kita, sikap kita, sikap hati kita menanggapi firman yang datang kepada kita. Itu yang menentukan. Oke, keren ya ayat 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Bileam. Dengar firman-Nya. Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu.
Sebab mereka telah diberkati, telah ku berkati, kata Yahweh Tuhan. Ayat 13. Bangunlah Bileam pada waktu pagi. Aduh, ini kalau saya membaca ini, tolong Agung bantu. Ya, kalau saya membaca ayat ini, ya saya tertawa geli. Kurang ajar betul ini Bileam ini. Coba perhatikan firman ini. Bangunlah Bileam pada waktu pagi. Masih ingat tadi di ayat berapa? Ayat yang ke 9 sebentar. Ya, ayat yang ke-8. Coba turun lagi Filemon supaya kita tahu hubungannya. Ayat 8. Ya, saya baca ya. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu. Perhatikan, ini sangat hebat loh saudara. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Yahweh kepadaku. Coba lihat. Kalau kita membaca hidup Bileam seperti ini, berarti Bileam itu hebat bukan? Dia hanya menyampaikan apa yang akan difirmankan Tuhan. Loh, coba renungkan. Hebat nggak Bileam seperti itu? Hebat. Dia menanti firman Tuhan. Nah, karena dia menanti firman Tuhan, maka malam itu Yahweh Tuhan hadir. Dan firman-Nya, jangan ikut mereka. Kamu nggak bisa mengutuk bangsa yang sudah kuberkati. Ya, lihat ayat 13. Ini lucu sekali. Bileam taat. Ya, dia ngomong begini. Bangunlah Bileam pada waktu pagi. Lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, sorry ya, maaf ya. Aku nggak bisa. Maka itu pulanglah ke negerimu. Sebab Yahweh tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Jelas toh? Bileam nurut nggak? Nurut. Nah, terus ayat 14. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu. Dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Nah, raja ini keras kepala. Ndablek orang Jawa bilang. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari utusan yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Hati-hati hamba-hamba Tuhan, lihat ini. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak. Belum selesai. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkan. Datanglah dan sumpailah, serapalah bangsa itu bagiku. Sekali lagi Bileam nampak taat kepada Tuhan. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil atau yang besar. Garis bawahi sikap hati Bileam, yaitu yang melanggar titah Yahweh Tuhanku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini. Nah, ini kurang ajarnya Bileam. Sudah jelas ngomong, aku nggak bisa melanggar apa yang difirmankan Tuhan. Nah, ternyata sisi manusianya masih ada. Bileam ngomong, baiklah, kamu pun tinggal di sini pada malam ini. Jangan ikuti cara Bileam ini ya.
Awas. Supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Yahweh kepadaku. Datanglah Tuhan kepada Bileam. Saya ini gemes ngelihat ini, saudara. Kan Tuhan tahu motivasi Bileam ini. Walaupun dia berkata, oh aku nggak bisa melanggar titah Tuhan. Tapi dengar loh. Ada emas, ada perak, ada harta. Hati-hati dengan kita untuk jebakan iblis ini. Dia memberi kesempatan. Dan hebatnya Tuhan, saya kagum. Papa terima kasih. Papa pribadi yang sangat hebat. Sudah tahu Bileam seperti ini. Papa masih datang. Lihat ayat 20. Datanglah Tuhan kepada Bileam pada waktu malam. Enggak cuma datang saja, serta berfirman kepadanya. Saya mau menekankan begini loh saudara. Oh Tuhan tolong kami. Warga binaan dan semua kita. Yang sampai hari ini ada di antara kita yang sering berkata, aku kok sulit yang mendengar suara Tuhan. Saudara, ayo imani, percayai. Orang model Bileam saja. Berapa kali Papa di surga hadir di hidupnya. Kan aneh. Masa kepada kita yang sungguh-sungguh mencari dia, Papa nggak hadir? Nggak mungkin. Tuhan ampuni kami. Apa firman-Nya malam itu? Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah. Pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu yang harus kau lakukan. Dengar ya, ini hati saya. Lucu enggak Tuhan? Maaf loh saya berkata. Lucu enggak Tuhan? Coba pikirkan. Kan sudah kemarin malam sudah bilang jangan pergi. Kamu enggak bisa ngutuki bangsa itu. Sebab aku sudah berkati mereka. Tanya lagi. Dan Tuhan datang. Ya udah. Kamu ikuti apa permintaan mereka. Tapi ini loh tapinya. Kamu tidak boleh ngomong sembarangan. Tunggu perintahku. Harus kamu katakan. Maka itu kalimat ini suka saya. Ayat 20 saya ulangi lagi. Datanglah Tuhan kepada Bileam pada waktu malam. Serta berfirman kepadanya. Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah. Pergilah bersama-sama dengan mereka. Nah, jangan saudara menganggap Tuhan pelin-pelan. Kan kemarin malam sudah bilang, jangan pergi. Tolak permintaan mereka. Ya, kenapa malam berikutnya kok Tuhan sepertinya berubah? Ya udah kamu pergi. Enggak, Tuhan tidak pelin-pelan. Tapi kurang ajarnya Bileam. Mau ampuni kami Tuhan. Tapi Tuhan pesan. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu, itu yang harus kau lakukan. Jadi boleh pergi, tapi tetap dengar. Aku memberi instruksi, memberi perintah apa kepadamu. Ayat 21. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya lah keledainya, ya, ada tempat untuk duduk di atas punggung keledai. Dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tapi bangkitlah murka Tuhan ketika ia pergi. Kenapa bangkit? Karena Papa di surga membaca motivasi dan isi hati Bileam. Enggak tulus ini hamba Tuhan. Maka itu Tuhan murka. Begini kira-kira, ya maafkan saya. Saya tidak menghakimi Bileam, saya tidak menuduh Bileam. Tapi saya tempatkan diri. Kalau Bileam itu saya, atau saya itu Bileam, saudara jujur namanya manusia yang hidup masih butuh duit. Kan mendengar tawaran,
emas, perak, semuanya. Enggak cuma itu, Balak menjanjikan, setelah aku beri semua ini, maka kamu minta apa saja akan kupenuhi. Ayo jujur, manusia mana yang enggak tergiur? Ngerti enggak maksud saya? Dengan janji seperti itu. Nah, rupanya ketika Bileam pagi-pagi berangkat, saudara, motivasinya berubah. Nah, ini saya pakai istilah orang Jawa. Mumpung ini, mumpung. Ini kesempatan ini. Boleh nggak saya berpikir begitu? Maaf loh ya, maaf. Maka itu Tuhan murka. Karena pesan Yahweh Tuhan, berangkat Bileam, tapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu yang harus kau lakukan. Berangkatlah Bileam. Di perjalanan belum sampai ke tempat Balak, hatinya sudah berubah. Maka itu hamba-hamba Tuhan, hati-hati dengan tawaran-tawaran materi dalam pelayanan kita. Ingat loh, Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Tuhan selalu menguji kita dengan uang. Kalau kita gagal mengelola uang yang dari Tuhan lewat siapa saja, maka Tuhan berkata, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Lukas 16 ya, ayat 10 sampai 12 baca nanti. Nah, Bileam berubah. Terus ayat yang ke-22. Tetapi bangkitlah murka Tuhan ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Yahweh di jalan sebagai lawannya. Waduh, ngeri. Siapapun kita, kalau Tuhan melawan kita, mau jadi apa kita? Ngeri sekali. Yahweh Tuhan berubah menjadi lawannya Bileam. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Yahweh berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangan malaikat itu, nah keledai ini takut. Aneh ya. Jadi papa bisa membuka mata keledai itu untuk melihat malaikat surga dengan pedang terhunus. Maaf, orang kan berkata keledai itu binatang dungu. Betul tidak? Keledai itu binatang bodoh. Tapi kita harus belajar. Si dungu dan si bodoh ini ternyata tetap takut Tuhan. Betul tidak? Coba jawab. Si dungu dan si bodoh ini ternyata tetap takut Tuhan. Dia tahu ini malaikat bawa pedang terhunus lagi. Mungkin si keledai berkata, aku nekat nerabas, bisa-bisa dipotong ini leherku dengan pedang yang terhunus. Maaf, nggak ada ayatnya, saya cuma mikir sendiri. Apa yang terjadi dengan si keledai ini? Menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Bayangkan, ada ladang jagung, ya, ladang jagung luas sekali. Ayo kalau kita naik keledai, tiba-tiba sudah ini di jalan ya, tiba-tiba keledai itu belok ke ladang. Nah, yang belum pernah tahu ladang jagung saya beritahu, kalau kita lewat, ini kulit tubuh kita nggak tertutup, gatal saudara. Daun jagung itu nggak tahu ada apanya. Saya masih kecil, sering itu masuk ke ladang jagung, gatal, pedis. Kalau kita nerabas, ini bisa luka. Nah, jadi ketika keledai ini melihat malaikat Yahweh Tuhan, dia belok. Nah, Bileam yang di atas keledai itu diajak nerabas ladang itu, ya marah dia. Lihat, maka Bileam
memukul keledai itu dan untuk memalingkannya kembali ke jalan. Bisa tahu? Kan ada tali di mulutnya keledai. Wih, dipaksa belok. Kemudian pergilah malaikat Yahweh berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Bayangkan sebentar. Ada kebun anggur, ada tembok kiri kanan, jalannya sempit. Ayo, keledainya bisa putar balik enggak? Ya enggak bisa. Nah, malaikat Yahweh berdiri di situ. Ketika keledai itu, saya kalau baca ini Bileam, kamu tuh dablek betul. Maka itu untung ya, kalau pernah jadi guru sekolah minggu ya begini ini. Ya enggak. Terus lihat ini, Tuhan ampuni. Tapi ini lucu. Ketika keledai itu melihat malaikat Yahweh di jalan sempit tadi loh, yang belok nggak bisa, saya urai, ditekankannya dirinya kepada tembok. Ngerti nggak? Bayangkan sebentar. Kan keledai ketakutan, jadi dia mepet ke tembok. Saya nggak tahu yang kiri atau yang kanan. Sekarang bayangkan, kalau dia mepet ke tembok, Bileam kejepit nggak? Ngerti maksudnya? Ini lucu sekali. Maka itu awas ya. Jangan beri nama anakmu Bileam. Awas kamu. Terus ditekankannya dirinya kepada tembok. Sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Tahu rasa nih ya. Maka ia emosi. Bileam memukulnya pula. Dipukul lagi nih keledai. Berjalan. Tuhan terima kasih. Ayo kita berdoa. Ingin gak sekali-kali kita punya pengalaman kayak Bileam ini. Ini malaikat sama konyolnya juga. Ngikutin terus. Bisa bayangkan gak? Nah, kita ikut gemes gak dengan malaikat ini? Ngapain kamu ngalangi terus? Lucu ya Papa kita. Oh terima kasih Papa. Tapi mudah-mudahan. Aduh sebentar. Sekarang ikinya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang seperti ini. Tapi ini konyol betul. Kocak sekali. Berjalanlah pula malaikat Yahweh terus. Dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit. Yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tobat enggak Bileam? Tidak. Ngeri sekali. Melihat malaikat Yahweh. Secara lucu ya. Meniaraplah keledai itu. Coba bayangkan. Kalau keledai itu tiarap. Bayangkan sebentar. Terus Bileamnya ngapain? Jawab dong. Bileamnya ngapain? Ya ikut tiarap dong. Enggak mau. Maka makin jengkel Bileam. Ya meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam. Lalu dipukulnya lagi. 3 kali dipukul keledai itu. Dengan tongkat. Emosi Bileam. Karena dia ikut ndelosor, orang Jawa bilang ikut tersungkur. Nah sekarang, oh Tuhan ampuni Bileam, ampuni kami juga. Karena sudah dicegat, dihalangi oleh malaikat. Bileam masih dablek, keledai yang takut dipaksa untuk melawan. Ya nggak mau. Akhirnya lihat. Ketika itu Yahweh membuka mulut keledai itu. Dengarkan. Sehingga keledai itu berkata kepada Bileam, apakah yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan kepadamu? Sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam. Wah ini sudah stres ini. Kok keledai diajak ngomong dijawab lagi. Jawab Bileam kepada keledai itu. Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Nah Bileam gak ngeliat malaikat itu. Ayo kita belajar sebentar.
Maka itu tema yang saya beri hari ini. Belajar untuk merespon atau menanggapi firman dengan sikap hati yang benar. Wih, ngeri sekali. Ayo, jangan kita pusing dengan keledai yang bicara. Pusing dengan sibukkan dengan diri sendiri. Nah, saya ingin ngajak saudara yang nggak pernah berpikir seperti anak kecil, saya ajak berpikir. Kalau saya Bileam, saya naik keledai, terus keledainya negur saya nggak sempat mikir jawab dia balik. Saudara bisa bayangkan, saya langsung, kalau saya punya sakit jantung, langsung stroke hari itu. Loh, apa nggak kaget? Kok binatang bisa ngomong? Loh, jujur. Atau paling tidak saya langsung kencing di celana, saya jatuh karena kaget. Hah? Keledai ini bisa bicara? Nah, keras kepalanya Bileam. Keledainya diajak diskusi. Ngerti nggak maksud saya ini, saudara? Ini loh, kalau orang sudah dablek, maaf, kalau orang sudah keras kepala, sudah terpengaruh dengan duit, maaf saya bicara ini, sudah Tuhan pun dilawan. Betul tidak? Ini Bileam ini keterlaluan. Ngerti tuh maksud saya? Coba kalau saudara itu Bileam, ya terus diajak ngomong seperti itu, kira-kira bagaimana sikap kita? Betul? Bisa-bisa ngompol, saudara. Maaf, saya pakai kalimat ini. Betul nggak? Kaget dong. Tapi Bileam ini memang dablek sekali. Maka itu jangan beri nama anakmu Bileam ya. Awas. Kembali ke bilangan. Belum selesai. Ya, belum selesai. Kita lihat. Ayat 30 sekarang. Ya, keledainya mau dibunuh lagi. Aduh, kejam sekali ini Bileam. Harusnya berterima kasih. Ya, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup video. Oh, mute-nya maaf ya. Puji Tuhan, kita sudah kembali. Nah, saudara lihat sikap Bileam. Dia melawan, marah kepada keledainya, mau dibunuh lagi kalau aku bawa pedang. Ayat 30. Tetapi ini loh kurang ajarnya Bileam. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, begitu keras kepalanya Bileam, keledainya ngomong lagi. Apa ngomongnya? Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Dijawab lagi oleh Bileam. Jawabnya, tidak. Coba bayangkan. Oh, ini kok ada orang kayak begini Tuhan? Ternyata ada. Maka itu yang bandel-bandel kayak Bileam bertobat. Maaf ya warga binaan. Cukuplah sekali kamu masuk. Jangan masuk lagi. Aduh, maafkan saya ngomong itu. Jangan bebal kayak Bileam begitu loh. Hendra, kamu dengar ya? Puji Tuhan, kamu gak balik-balik lagi. Saya gak tahu nih berapa hari saya gak dengar Eko. Kemana anak itu? Oke, saya lanjutkan. Ini ngeri lagi. Keledainya diajak diskusi lagi. Kemudian Yahweh menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Yahweh dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Nah, di sini baru tobat dia. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Yahweh kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Tuhan, jangan terjadi dengan hidup saya, dengan hidup kami. Kami enggak mau. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Lihat. Jadi Bileam diselamatkan, tapi ngotot. Wih, ngeri sekali.
Maka itu penting sekali kita belajar untuk hidup taat kepada Dia. Ya. Ayat 33. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh. Pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Jadi keledainya hidup, Bileamnya mati. Karena double-nya itu. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Yahweh, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang sekali itu jadi matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Yahweh berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi diulangi lagi, hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak. Sisanya baca sendiri. Nah, dari Bileam ini kita belajar. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, apa respon kita? Bagaimana sikap hati kita? Ambil keputusan sendiri dan berusaha minta Roh Kudus memberi pengertian. Contoh kedua, Filemon, kitab Yunus pasal 1 ayat 1. Yunus 1 ayat 1. Mari kita lihat. Maaf, ini pendeta Ceki masuk bikin ribut pintunya. Mau lihat pendeta Ceki? Lihat sebentar. Itu dia. Mana? Tunggu. Ayo, angkat tangan Cek. Itu dia Pak pendeta Ceki. Anaknya Goliat. Oke. Bapaknya Simpson. Oke, maaf ya. Udah mana Filemon? Ya. Yunus 1 ayat 1. Perhatikan. Ya, lagi sekali tema kita belajar merespon atau menanggapi firman sesuai dengan sikap hati yang benar. Maka kalau kita menanggapi firman, merespon firman dengan sikap hati yang benar, hidup ini luar biasa. Lihat ayat 1 Yunus 1. Datanglah firman Yahweh kepada Yunus bin Amitai demikian. Jadi Yunus dapat firman enggak? Dapat. Karena Tuhan sendiri yang datang. Ulangi. Datanglah firman Yahweh kepada Yunus. Jelas ada firman. Sekarang responnya. Apa firmannya? Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jelas ya firmannya, pergi ke Niniwe. Nah, tapi respon Yunus jangan diikuti. Saudara, saya sering berkata begini. Pasti kalau saudara sering dengar saya sharing, mengajar, ini saya ulang-ulang. Dari kita melek bangun pagi sampai kita malam mau tidur. Dalam sehari itu kita itu dengar firman banyak sekali. Nah, firman ini enggak harus firman Tuhan. Saya hanya ingin membuat suara muda. Bisa enggak teman kita berfirman kepada kita? Bisa tidak tetangga kita berfirman kepada kita? Bisa enggak ada orang-orang iseng, orang nganggur berfirman kepada kita? Kata firman loh. Bisa enggak sosial media berfirman kepada kita? Lihat setiap hari berseliweran di sosial media kita. Mas ingat kata hoax? Tiap hari. Kalau kita nganggur lalu buka-buka sosial media. Wah, apalagi dari sosial media yang pabriknya hoax itu. Setiap hari mereka kirim berita-berita yang enggak jelas, berita palsu. Tapi gobloknya manusia ya. Kok lebih percaya berita begitu?
maka itu dunia ini kacau balau. Karena firman setan itu. Jadi nggak cuma Tuhan yang bisa berfirman. Setan bisa berfirman. Teman kita bisa berfirman. Tetangga kita bisa berfirman. Maaf, mama mertua juga sering berfirman. Maaf. Istri kita bisa berfirman kepada kita. Suami kita bisa berfirman kepada kita. Anak-anak kita bisa berfirman. Ngerti ya? Nah, apa respon hati kita kalau mendengar firman yang gak harus firman Tuhan? Bayangkan, kalau saudara dan saya tidak menyaring, tidak memfilter, tidak menyortir, ini istilah Belanda, semua firman yang datang dan kita terima semua. Saudara tahu, hari itu kita jadi orang gila. Karena semua firman itu kita terima. Apalagi firman tentang COVID-19. Aduh, hari-hari menakutkan. Sekarang ini sedang berseliweran firman tentang vaksin. Betul-betul membuat bingung kalau baca. Yang ini bilang begini, yang itu bilang begitu. Terus mana yang benar? Ngeri loh saudara. Hari-hari ini udara dunia ini dipenuhi dengan kata-kata. Nggak tahu dari mana saja sumbernya. Maka itu respon kita harus benar. Sikap kita harus benar. Saya ulangi lagi. Datanglah firman Yahweh kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah Yunus, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berseluruh terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jelas ya firmannya? Jelas. Anak kecil aja ngerti akan perintah ini. Nah, ayat 3 itu harus jadi pelajaran kuat buat kita. Tetapi dengar, Yunus dengar firman. Ngerti. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Yahweh. Kurang ajar gak ini orang? Maaf. Dengar firman. Jelas perintahnya. Bangunlah. Pergi. Tapi Yunus melarikan diri. Jadi respon kita terhadap firman itu sangat menentukan sikap hati kita ini. Yunus mendengar firman dan dapat perintah. Ya, perhatikan. Yunus dengar firman dan dapat perintah untuk ke Niniwe. Tapi dia belok, mengambil keputusan sendiri. Ini yang berbahaya dalam hidup kita. Respon kita bagaimana? Saudara, kalau kita ingat Abram, dia dapat firman. Dan yang luar biasa, yang berfirman kepada Abram waktu itu adalah Yahweh Tuhan. Yang Abram, bukan Abram ya, Abram belum kenal siapa dia. Tapi respon Abram, dia berangkat. Datanglah firman Yahweh kepada Abram dari negeri Ur. Pergilah, keluar dari rumah keluarga ayahmu. Tinggalkan negeri leluhurmu. Pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Wih, responnya Abram luar biasa. Maka itu Abram menjadi orang kesayangan Tuhan Yahweh. Karena ketaatannya, karena keseriusannya dalam melakukan firman Tuhan itu. Maka itu Abram diberkati dan menjadi berkat sampai hari ini. Seluruh keturunannya karena respon firman yang luar biasa itu. Maka kalau mulai hari ini saudara dan saya meresponi firman dengan sikap Abram, wah, firman itu akan bekerja dahsyat di hidup kita.
Jangan seperti Yunus, jangan seperti Bileam. Mendengar firman, tapi ambil jalan pintas, ambil jalan lain. Celaka hidup ini dan dampaknya kalau kita tidak taat. Saya ulangi, dampaknya kalau kita tidak taat, maka hidup ini jadi kacau, saudara. Jadi hari ini ya, renungkan sikap ini yang Tuhan cari di antara kita. Yunus pergi, tapi sayang dia tidak taat. Yunus pasal 2 ayat 1. Yunus 2 ayat 1. Jangan itu terjadi atas kita. Sudah melarikan diri, kena bahaya, masih ingat bahayanya? Sehingga kapal yang dinaiki Yunus melarikan diri hampir tenggelam. Masih berdoa ini orang. Lucu ya? Tapi itulah Yunus. Jangan kita ikuti cara dia hidup. Jangan sekali-kali. Ntar ini Instagram saya sekarang yang hilang. Dalam nama Yesus. Ya. Jangan ikuti cara hidup Yunus. Saya ulangi lagi. Sudah melarikan diri, tidak taat. Masih bisa berdoa loh saudara. Lihat itu. Berdoalah Yunus kepada Yahweh Tuhannya. Lucu. Dari mana? Dari dalam perut ikan itu. Aduh. Mungkin Yunus ini orang pertama dan satu-satunya di dunia yang bisa hidup 3 hari dalam perut ikan. Jangan coba-coba pengen ya, jangan, sudah jangan. Nah berdoa dia dalam kesusahannya, dalam kesesakannya. Berdoalah Yunus kepada Yahweh Tuhannya dari dalam perut ikan itu. Ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Yahweh. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Dia ngaku, dia bertobat saudara. Oh ini jangan terjadi dalam hidup kita. Pasal 3 ayat 1. Ya, pasal 3 ayat 1. Pasal 3. Sabar dulu. Nah ini jangan terjadi dalam hidup kita. Datanglah firman Yahweh kepada Yunus untuk kedua kalinya. Catat baik-baik kalimat ini. Saya berdoa, minta. Saya tidak ingin dan saya tidak mau Papa berfirman yang sama untuk kedua kalinya. Loh kenapa tidak mau? Kalau sampai Yahweh Tuhan berfirman untuk kedua kalinya yang sama. Lihat firmannya 3 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Masih ingat tadi? Yunus 1 ayat 2. Nah saudara ini yang berbahaya dalam hidup kita. Saya ulangi lagi. Sekali-kali jangan terjadi firman Yahweh Tuhan datang kedua kali kepada kita dengan firman yang sama. Itu berarti kita ndablek, kita keras kepala, kita tegar tengkuk. Itu berarti kita jahat di mata Tuhan. Itulah model Bileam. Sampai 3 kali. Jangan. 2 kali saja saya nggak ingin firman yang sama. Itu menunjukkan kita tidak taat. Ngerti ya maksud ini? Tuhan ampunilah kami atas kesalahan ini. Maka itu saya ulangi lagi. Banyak kita mendengar firman. Tapi responnya dari Manado ada komen. Saya baca ya. Sekarang banyak orang memiliki masalah mental. Banyak orang yang lebih rapuh.
Kira-kira dampak dari masalah respon hati yang tidak benar atas masalah. Betul nak? Respon hati yang tidak benar. Apalagi kalau gak respon dengan benar akan firman-Nya, bisa lebih berbahaya. Betul sekali. Saya ulangi lagi ya saudara. Dari bangun pagi sampai kita kembali tidur malam, itu berapa ribu kata-kata lewat sosial media, lewat TV, baca berita, macam-macam. Tiap hari berapa ribu macam firman yang datang. Lagi sekali, berita tentang COVID menakutkan, berita tentang vaksin membingungkan. Sudahlah, buang semua itu. Miliki satu sikap. Papa, aku hanya mau dengar firman. Capek mengikuti berita-berita hari ini yang lebih banyak hoaxnya daripada berita yang benar. Maka itu tidak ada berita yang benar selain firman Tuhan. Catat itu. Jadi jangan sampai 2 kali Yahweh Tuhan berfirman kepada kita. Lihat Yunus 3 ayat 3. Aduh, kok enggak dari tadi-tadinya nurut. Sedih kalau kita lihat hidup Yunus. Lihat ayat 3. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Boleh nggak saya ngomong begini? Kok nggak dari kemarin-kemarin dia nurut begini? Kenapa harus lewat proses yang nggak enak? Lari naik kapal, di kapal ada bahaya. Mereka semuanya marah karena ketahuan penyebab gelombang besar. Kapal mau tenggelam gara-gara si tidak taat ini. Lalu tidak ada pilihan lain. Yunus dilempar ke laut. Yang bergelora itu, ingat zaman dulu belum ada pelampung. Tuhan baik, dikirim ikan besar. Nah kalau Tuhan model saya, ya udah itu pilihanmu kok. Betul tidak? Nah ini guru sekolah minggu lagi ya saudara. Perintah ikan itu, coba lihat Yunus 1 ayat 17. Maka itu kalau baca yang teliti loh. Jelas perintah ikan. Perintah Tuhan kepada ikan. Ternyata ikan itu jauh lebih nurut daripada Yunus dan daripada kita. Pasal 1 ayat 17. Yunus 1 ayat 17. Ini penting loh. Ayat 17. Oke, saya baca. Maka atas penentuan Yahweh Tuhan, atas penentuan Yahweh datanglah seekor ikan besar, baca, yang menelan Yunus. Banyak guru sekolah minggu salah. Yunus dimakan ikan, salah. Kalau Yunus dimakan ikan, Yunus lumat, lembut. Nah betul enggak? Yunus itu ditelan. Nah ikannya nurut, nggak rakus kayak kita. Jadi jangan ngajar anak-anak. Oh anak-anak, Yunus itu dimakan ikan, salah. Diuntal, ditelan, dilek bahasa Jawanya. Supaya Yunus masih utuh. Nah ikan aja nurut saudara. Ikan saja nurut. Ini dia supaya kita tidak goyah dalam perintah Tuhan. Maka itu kalau kita nggak nurut, malu dengan ikan. Terus gini ya, satu kali ada anak sekolah minggu tanya, Om, ikan itu pasti punya nama Om. Hah? Kamu kok tahu dari mana ikan itu punya nama? Saya kaget, saya dapat berkat yang luar biasa dari anak sekolah minggu. Om, di laut kan ada berapa ribu ikan besar Om. Oh betul juga ya. Jadi kalau Tuhan bilang, hai ikan besar, datanglah dekati kapal itu. Ayo, gak usah ratusan.
datang 5 ekor ikan besar saja, Yunus bakal dititili. Tahu kata dititili? Orang Jawa itu. Yunus jadi kecil-kecil. Jadi anak sekolah minggu itu yakin ikan itu punya nama. Maka itu yang datang cuma 1 ekor. Nah, namanya siapa? Saya tidak tahu. Mungkin Bambang, mungkin Sugeng, atau mungkin Jeffrey. Maaf, saya nggak tahu namanya siapa. Saya dapat berkat itu dari anak sekolah minggu itu. Nah, ikan dipanggil 1, datang 1. Ada namanya. Dipesan, jangan dimakan ya ikan, telan saja. Bayangkan saudara. Maka itu kalau kita lihat pasal 3 ayat 3. Aduh Yunus, ngapain kamu tunggu susah payah dulu? Baru ditulis begini. Pasal 3. Jeff, kenapa kamu marah ya? Kan Jeffrey kan bukan cuma kamu. Ada banyak kok yang nama Jeffrey. Jangan GR ya Jeff. Nah, ini host kita. Saya bilang nama Jeffrey. Dia komen. Ayat 3. Coba saudara lihat. Bersiaplah Yunus. Lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira gini loh. Yunus gak mungkin berani bandel lagi. Karena nginap di perut ikan. Itu anyir. Amis, orang Jawa bilang. Aduh. 3 hari. Walaupun gratis. Mau? Oh saudara, itu gak bisa bayangkan. Makasih Rosi. Ya, hebat ya Yunus ini. Enggak. Nurutnya kok setelah dibolak-balik, dibanting-banting. Coba dari awal Yunus itu nurut. Enggak begitu. Nah saudara, hari ini ayo kita belajar meresponi firman, menanggapi firman dengan sikap hati yang benar. Percayalah, dampak akan hebat dalam hidup kita. Hidup kita akan mengalami suatu breakthrough, pendobrakan, mengalami revolusi apa saja. Masalah finansial, keuangan, kesehatan, kebahagiaan, perlindungan, apa saja. Kalau saudara dan saya mau meresponi firman dengan sikap hati yang benar, hidup ini luar biasa. Betul ya? Maka itu respon ini penting. Mendengar firman, mengerti, tapi tidak melakukan. Ngapain? Ini dia. Ya, ada komen dari Lampung. Yahweh tidak pernah mau menghindari doa kita. Itulah Yahweh yang sangat luar biasa. Luar biasa sangatnya pada ciptaannya. Jadi ayo hari ini kita berubah. Ayat terakhir. Kalau tidak ada ayat ini yang kita akan baca. Lukas 1 ayat 38. Dunia lebih kacau dan lebih hancur dari sekarang. Dunia akan mengalami malapetaka yang enggak tahu kita mau ngomong apa. Lukas 1:38. Maka itu kita pun kalau enggak ada sikap seorang yang tertulis di Lukas 1:38, maka saudara dan saya enggak akan diselamatkan. Kita istilah Jawa dadi intipe neraka. Tahu kata intip? Keraknya neraka. Karena kita akan terbakar di situ. Ini orangnya. Ini saudara kita. Kata Maria setelah dengar firman. Reaksi Maria setelah dengar firman. Sikap hati Maria setelah mendengar firman. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Saudara, semua kita yang belajar firman ini via Zoom, via audio rekamannya ini, via Instagram, Facebook, ambil keputusan seperti Maria. Tiap kali dengar firman, sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini respon
sikap hati yang benar. Setiap kali dengar firman, AYT, ya saya baca. Oh, turun dulu Filemon, Papa mau baca. Ya. Dan Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Yahweh, terjadilah padaku seperti yang kau katakan itu. BS. Lalu Maria berkata, saya ini hamba Yahweh, biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. TSI. Kata Maria, saya ini hamba Yahweh yang hina. Oh, ada tambahan hina. Apa yang kau katakan itu hendaklah terjadi kepada saya. Sikap seorang gadis yang merespon firman dengan hati yang benar, dunia diselamatkan. Maka percayalah, kalau saudara dan saya merespon firman dengan benar, akan banyak orang diselamatkan lewat ketaatan kita. Katakan amin, saudara. Ini luar biasa. Maka itu hari ini semua kita harus bertobat. Bagaimana reaksi kita? Setiap kali kita mendengar firman, macam-macam. Ada yang cuek, ada yang dengar tapi nggak ngerti, ada yang dengar ngerti tapi nggak melakukan. Lo betul tidak? Ada yang masa bodoh. Aduh, jangan sampai. Maka itu contoh Bileam, contoh Abram, contoh Yunus, contoh Maria. Ini ayo FAYH. Maria berkata, saya hamba Yahweh, dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Wih, ini respon yang luar biasa. Saya ulangi ya, terjemahan firman Allah yang hidup. Maria berkata, saya hamba Yahweh, dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah sikap ini ada pada kita. Saya nggak kenal ada komen di Instagram, Rinau. Mohon maaf khususnya kita anak-anak zaman sekarang. Marilah kita mencontohi orang tua kita. Ketika dinasihati hanya diam mendengar. Sedangkan kita zaman sekarang lebih banyak bicara daripada orang tua. Tunggu, Erop, Papa di mana? Ya, habis selesai, di Papa doa. Maaf ya, ini ada yang mau berangkat ke Palembang, saya akan doa. Jelas ya saudara, maka kalau hari ini hidup kita seperti ini, luar biasa. Dunia akan diubahkan, dunia diselamatkan, dunia diberkati. Percaya ya, puji Tuhan. Renungkan firman ini,